Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi bakal membacakan zodiak. Kita nerusin zodiak. Harapannya Desember ini semua zodiak sudah selesai. Dan hari ini atau saat ini kita bakal sampai di zodiak yang ke-10 ya, yaitu Capricorn. Halo Capricorn. Kita bakal membacakan untuk keberuntungan Capricorn dan juga keajaiban di tahun 2022. Kira-kira apa saja hal-hal yang harus kamu perhatikan, hal-hal yang harus kamu lakukan, dan juga apa yang harus kamu antisipasi. Dan saya juga bakal membaca apa sih kira-kira yang sedang terjadi dalam diri kamu dan kemudian solusinya apa dan sebagainya. Tetapi saya di sini juga lebih memfokuskan pada hal-hal yang positif ya, yaitu keberuntungan kamu tentang nasib kamu dan juga keberuntungan kamu. Nah, teman-teman, di sini saya bukan meramal ya, bukan meramal, tapi saya membaca tanda ya. Artinya ketika tanda itu kebaca berarti ada semacam pola ya, semacam pola. Dan bagaimanapun ini bisa juga dilihat ya, bisa dilihat pola itu terbentuk oleh sistem atau oleh pikiran bawah sadar, terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan atau habit. Nah, kebentuk juga oleh medan energi atau segala sesuatu yang berhubungan dengan vibrasi, berarti berhubungan dengan pikiran dan juga berhubungan dengan hati seseorang. Nah, kondisi ini biasanya juga nanti secara khusus itu ada spesifikasi ciri atau tanda. Terlebih di sini kita berbicara tentang zodiak. Nah, kita bicara tentang zodiak berarti kita ketemu Capricorn, di mana Capricorn memiliki kebiasaan, pola dan sebagainya yang bisa dikatakan kurang lebih ya gitu ya. Oh, ini kebiasaannya adalah seperti ini. Nah, sekali lagi bahwa di sini kita membaca tanda. Nah, teman-teman, video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton video ini berarti berlaku dan masih berlaku. Oke. Nah, teman-teman, kita langsung aja shuffle kartunya, kita kocok, kita lihat. 10 kartu bakalan saya keluarin di sini dan kita lihat Capricorn di tahun 2022 itu keberuntungannya seperti apa. Hal-hal apa saja harus kamu lakukan, antisipasi apa yang harus kamu siapkan gitu kan, atau hal yang harus kamu hindari itu kira-kira apa gitu kan. Nah, ada Wheel of Fortune, dan teman-teman yang kepengen melakukan personal reading atau private reading, pengen self healing juga silahkan aja, dan juga spiritual coaching. Nah, teman-teman, saya boleh ngobrol sedikit sambil ngocok kartu ya. Jadi ada seseorang atau ada orang-orang yang memiliki semacam pola ya. Kita bicara tentang pola. Nah, misalnya gini, ada orang yang terbiasa dengan pola sering ketipu ya, sering ketipu, sering dibohongin, bahkan sering mengeluarkan uang karena ketipu. Nah, ini ada ya, ini ada. Bahkan banyak yang datang ke saya untuk sharing, dan kemudian saya banyak membantu agar pola itu terputus, agar pola itu tidak terus-menerus terjadi. Nah, di sini saya biasanya melakukan semacam bimbingan spiritual, di mana saya akan membantu untuk ngebentuk sistem atau memprogram di pikiran bawah sadarnya, memperbaiki sistem energinya, membuka auranya segala macam agar pola ini menjadi terputus atau mengecil. Terus kemudian ada program baru di pikiran bawah sadarnya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti ditipu gitu kan, dikhianati, dibohongin apa segala macam, atau bahkan tiba-tiba kenal sama seseorang terus kemudian di situ belum apa-apa sudah ketipu secara materi atau secara keuangan. Nah, itu banyak sekali. Nah, di sini saya sebenarnya saat ini kalau boleh saya sampaikan, saya sedang mengerjakan beberapa klien, beberapa teman yang kasusnya sama ya. Bahkan ada yang sedang mengalami proses ya. Ada yang sedang lagi ditipu nih, lagi proses ditipu. Nah, karena kebetulan dia sedang melakukan bimbingan dengan saya, berarti otomatis kan saya bilang segala sesuatu yang terjadi tolong, terutama hal-hal yang bukan privacy ya, tolong sampaikan gitu kan. Kebetulan ada orang yang sedang berusaha menipu dia, sedang mensugesti dia, sedang berusaha menghipnotis tapi untuk kejahatan. Nah, kebetulan saya bimbing, saya lakukan semacam bimbingan secara langsung ya, walaupun di situ kita jarak jauh, karena kebetulan salah satu klien di sini adalah di luar Indonesia, dan juga ada beberapa di luar pulau juga. Alhamdulillah gitu loh. Jadi terselamatkan dari yang namanya transfer uang nggak jelas gitu loh, seperti itu.
Nah, ini buat teman-teman yang mungkin ngerasa, oh ya, ini gue banget nih sering ketipu. Oke, teman-teman silahkan bisa sharing dan mengikuti bimbingan spiritual bersama saya untuk menghindari hal-hal tersebut. Oke, kita geser ya. Oke, satu lagi. Yes, teman-teman, saya baca dulu di baris 5 kartu di baris pertama. Ini kita membaca secara keseluruhan dulu. Teman-teman, untuk Capricorn ini sepertinya memang sedang boleh dikatakan masih mencari sesuatu. Nah, masih mencari sesuatu itu boleh dikatakan berhubungan dengan ya finansial atau rezeki, ya, masih berusaha untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Satu itu. Yang kedua, saya melihat bahwa kamu juga sedang mencari sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan perjodohan atau pasangan. Nah, kamu sedang mencari itu. Nah, di sini yang harus kamu hindari adalah kamu jangan sampai terjadi sesuatu yang intinya kamu harus fokus. Kamu harus fokus pada satu titik. Kamu harus fokus pada satu orang. Karena sedikit saja kamu melenceng, sedikit saja kamu tidak fokus, maka akibatnya adalah fatal, dan maka akibatnya adalah kamu akan kehilangan seseorang yang sedang kamu incar, atau seseorang yang bahkan sekarang ini sedang dekat sama kamu. Gitu loh. Ingat ya, sekali lagi, kalau kamu sampai kehilangan fokus, artinya kamu mulai bercabang, berpikir ke hal lain, atau bahkan sampai ada orang lain di luar orang yang sekarang ini sudah dekat sama kamu. Hati-hati, karena di sini kamu bakalan kehilangan banyak hal, kehilangan sesuatu yang baik yang ada di orang itu, kehilangan kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, meskipun di sini sebetulnya kamu juga masih kayak semacam mencari, memastikan, memantapkan dan sebagainya. Ya, tapi kalau di sini saya melihat kamu sih sudah boleh dikatakan sudah cukup mantap. Nah, catatan pentingnya adalah jangan sampai konsentrasi kamu terbagi, ya. Jangan sampai fokus kamu terbagi, karena itu akan fatal akibatnya. Karena kalau diturutin, bisa jadi kamu juga punya banyak pilihan, ya. Tetapi di sini kalau misalnya, tadi kan saya bicara tentang pasangan, ya, tentang jodoh, tentang pasangan atau calon pasangan kamu. Nah, kalau tentang pasangan, saya sarankan jangan sampai kamu tidak fokus. Jadi harus fokus. Artinya apa? Harus setia, ya, harus setia. Sekali kamu tidak setia, atau sekali kamu bergeser yang mengindikasikan kamu bakalan melakukan sesuatu yang tidak setia tadi, selesai, ya. Artinya akan ada banyak kehancuran dan sesuatu yang membuat kamu tuh tidak bisa berkutik, ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini memang ada banyak pilihan, tetapi di pilihan ini bukan untuk masalah pasangan. Saya melihat di pilihan ini adalah berkaitan dengan ini adalah untuk masalah pekerjaan, untuk masalah rezeki, untuk masalah perjodohan. Sehingga di sini kamu boleh memilih kalau untuk masalah itu, karena bagaimanapun kan seseorang kepengen mendapatkan yang terbaik, ya. Oke, jadi di sini saya lihat sekali lagi ada pilihan-pilihan yang harus kamu ambil. Kalau memang ternyata itu berkaitan dengan pekerjaan dan kemudian itu adalah lebih baik, silahkan, ya. Tetapi saya melihat bahwa di tahun 2022 ini memang sih boleh dikatakan ada sesuatu yang harus tetap kamu lakukan sebagai bentuk proses-prosesnya, gitu loh. Nah, yang jelas di kartu kedua di sini memang mengindikasikan bahwa kabar baiknya boleh dikatakan kamu memang sudah mulai bisa fokus dan memperbaiki diri, karena itu hal yang paling penting. Saya tahu Capricorn di sini kadang-kadang orangnya boleh dikatakan mayoritas dari Capricorn adalah orangnya ekstrovert, suka berbicara, suka yang jadi spontan, ya, spontan. Nah, saya melihat di sini semakin lama hal itu harus kamu hilangkan, ya. Jadi bukan berarti harus dihilangkan, karena memang nggak bisa dihilangkan begitu saja, nggak bisa. Tapi minimal dibelajari agar kamu tuh bisa menjadi punya kontrol yang baik, ya. Bicara jangan spontan banget lah, harus ada filternya. Nah, di sini memang ada semacam pekerjaan yang harus kamu kerjakan dengan lebih lebih membutuhkan energi kamu,
Kamu harus lebih bekerja keras, karena untuk mengubah nasib, untuk memperbaiki keadaan, sepertinya di sini kamu harus mengubah sistem kerja kamu, dan itu harus lebih kerja keras lagi. Tapi di sini saya boleh tambahkan, tidak hanya kerja keras, tapi juga harus disertai dengan kerja cerdas. Jadi supaya apa? Terjadi keseimbangan bahwa kamu tidak terlalu capek-capek banget, tapi rezeki mengalir semakin bagus. Di sini memang ada semacam kamu dihadapkan dengan pilihan. Bisa jadi pilihan itu sekali lagi berhubungan dengan pekerjaan atau sesuatu yang berkaitan dengan usaha, karir, atau bisnis kamu. Misalnya kamu dagang, jualan, berarti di situ kamu dihadapkan dengan pilihan. Misalnya nih, kamu antara pilihannya adalah antara tetap kepengen bekerja ikut orang, atau kamu mandiri buka usaha sendiri. Nah, di sini saya melihat itu. Nah, di sini saya melihatnya keberuntungan dan juga keajaiban yang muncul adalah kamu dihadapkan dengan situasi itu, tetapi mengarah kepada kamu akan mulai bisa menghandle sendiri, mandiri, meskipun mungkin sebelumnya kamu bekerja. Di situ ada penawaran atau ada kesempatan yang membuat kamu tuh harus memilih untuk bekerja sendiri atau mandiri, ya, bukan kerja ikut orang lain sebagai karyawan gitu ya, tetapi sebagai owner, ya. Jadi sudah bukan sebagai employer lagi, sebagai owner sekarang, ya. Tapi di sini memang membutuhkan ekstra kerja keras. Selain itu, di sini dibutuhkan semacam modal, ya. Modal nggak terlalu banyak, tapi istilahnya ada lah, ya, cukup untuk mengcover hal-hal yang berkaitan dengan keadaan saat ini. Nah, di sini ada death, ya. Death itu menunjukkan bahwa kamu harus mengakhiri fase lama dan kemudian kamu benar-benar berubah menjadi ke fase yang baru, ya. Artinya bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk kamu yang sudah, ya, kemarin-kemarin harus betul-betul total dihindari. Jadi kamu harus semakin peka, kamu harus semakin mengerti apa yang dipengenkan oleh pasangan kamu, gitu loh. Kamu harus semakin tahu bahwa oh, ini pasangan aku tuh nggak suka ini, berarti gue harus hindarin, gitu kan? Jangan sampai kamu tahu bahwa pasangan kamu nggak suka hal A, B, C, D, tapi kamu masih melakukan A, B, C, D. Itu namanya konyol, gitu loh. Artinya kamu tidak bisa menjaga perasaan pasangan kamu, ya. Nah, di sini menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena itu adalah salah satu cara, langkah untuk kamu bisa keluar atau merubah keadaan supaya tidak gitu-gitu terus. Oke, karena saya melihat di sini Capricorn juga terjebak di situasi yang kayak yang monoton, stuck gitu-gitu terus, ya, dari tahun ke tahun, gitu kan. Nah, Capricorn, kalau boleh saya memberi saran, secara personal kamu memang memiliki kelebihan di masalah kecerdasan otak kamu, ya, IQ. Kecerdasan kamu cukup bagus, ya, boleh dibilang bagus. Tetapi ada sisi yang boleh saya bilang itu adalah sebuah kelemahan, ya. Nah, kelemahan itu adalah lebih kepada di masalah kecerdasan emosional, gitu loh. Lalu bedanya apa antara kecerdasan otak dan emosional? Jadi gini, kecerdasan atau IQ, ya, kecerdasan otak itu adalah berhubungan dengan IQ, ya, yaitu otak. Kalau kecerdasan otak itu biasanya sudah bawaan lahir, ya, kamu cerdas. Tapi kelemahan kamu adalah lemah di kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional berhubungan dengan perasaan, hati, kepekaan, batin, dan sebagainya. Nah, di situ kamu agak kurang. Sehingga apa? Seringkali kamu agak kurang bisa menjaga perasaan pasangan kamu, gitu loh, ya. Nah, di sini teman-teman memang harus benar-benar belajar, ya, untuk Capricorn, belajar untuk ya semakin peka aja, gitu loh, agar kamu tuh bisa menjadi orang atau pasangan yang benar-benar ngerti, yang nggak harus benar-benar lah, ya, paling nggak ngerti pasangan kamu maunya apa. Minimal itu tadi yang tidak disuka oleh pasangan kamu, ya kamu harus tahu dan nggak boleh melakukannya. Jelas pasangan kamu nggak suka ABCD, kamu masih melakukan ABCD, itu konyol namanya. Ya, karena Capricorn di sini memang seringkali lebih mengutamakan kecerdasan di IQ kamu, gitu loh, ya. Nah, di sini harus kamu asah yang namanya kecerdasan emosional agar
ya kamu menjadi seorang yang semakin peka. Karena apa teman-teman? Kecerdasan emosional itu juga sebagai apa ya, energi untuk mencapai kesuksesan, baik itu secara finansial, secara materi, secara karir, maupun secara di dunia percintaan atau secara apa namanya di masalah asmara ya. Jadi itu gitu loh. Itu karena kamu akan mendapatkan banyak keberuntungan ketika kamu bisa memiliki kecerdasan emosional yang semakin baik. Oke, gitu ya teman-teman, kurang lebih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijadikan sebagai ya masukan atau advice gitu ya. Sambil saya shuffle lagi untuk baris kartu kedua, kita akan melihat dari sisi yang lain ya. Kok terlalu ke sini, terlalu ke kiri. Capricorn, keberuntungan kamu di tahun 2022 dan keajaiban apa yang terjadi pada kamu ya. Sambil kita shuffle kartunya, sorry kesenggol. Baik, kita lanjut di baris kedua teman-teman. Di sini ada The Lovers, ada The Sun, Strange, The Hangman, dan juga ada Ace of Cups ya. Secara keseluruhan bahwa di sini kamu tuh memiliki apa ya, seseorang yang sebetulnya selama ini sudah mendampingi kamu, selama ini sudah hidup, bukan hidup bareng ya, tapi sudah ada dalam kehidupan kamu. Dan orang yang selama ini sudah ada dalam kehidupan kamu, dia adalah orang yang sebenarnya baik, sayang sama kamu, dan itulah keberuntungan yang kamu dapatkan ya. Jadi ada keberuntungan di mana istilahnya apa ya, kamu mendapatkan orang yang memang sayang dan juga punya perhatian, meskipun mungkin belum maksimal banget karena sesuatu hal. Nah, sesuatu halnya ini ya kembali lagi kepada apa yang tadi saya sampaikan, bahwa milikilah kecerdasan emosional agar kamu lebih peka dan bisa mengerti apa yang menjadi keinginan pasangan kamu itu tadi. Nah teman-teman, di sini berarti saya melihat ada The Lovers sudah ya, The Sun. Nah, The Sun untuk mendukung karir, keuangan, finansial dan segala macamnya, di sini kamu harus semakin memiliki semangat yang tinggi ya. Dan itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kamu. Cuman persoalannya adalah bagaimana agar kamu tidak terjebak ke dalam situasi yang stuck, yang monoton, yang gitu-gitu terus. Nah itu ya, jadi harus ada semacam semangat, tapi sekaligus sebagai apa ya, pemikiran-pemikiran yang langkah-langkah praktis yang sifatnya itu benar-benar itu akan mendatangkan suatu keberuntungan-keberuntungan berikutnya. Karena sebetulnya secara basic medan energi kamu tuh termasuk orang yang beruntung sebetulnya gitu. Cuman keberuntungan-keberuntungan yang kamu dapatkan itu tidak kamu pelihara dengan baik. Apa ya, karena kamu kadang-kadang itu tadi seringkali gegabah, seringkali kamu ceroboh ya, dan seringkali kamu tidak hati-hati. Itu persoalannya. Nah, maka dari itu sekarang kamu harus memiliki kekuatan, semangat, kekuatan, dan welas asih atau belas kasihan dalam arti kata. Jadi kalau dalam level energi, kamu harus menaikkan level energinya dari 200 ke bawah menjadi 200 ke atas gitu ya. Nah, bila perlu mencapailah kepada energi 500, yaitu energi cinta, di mana di situ segala sesuatu kamu pandang dengan perasaan cinta dan perasaan positif, pikiran positif. Oke, sementara kamu memang harus bersabar karena di sini di tahun 2022
kamu juga harus akan terjadi sebuah perubahan hidup, perubahan semangat, perubahan segala sesuatu yang lebih baik ya. Jadi di Ace of Cups di sini kamu akan mendapatkan sesuatu yang memang kamu inginkan ya, tetapi di sini memang ada proses-proses di mana kamu harus bersabar. Nah, di kesabaran itulah kamu harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk menarik segala sesuatu yang kamu pengenkan, terutama kesehatan, rezeki, dan kemudian jodoh. Oke? Jadi kesimpulannya adalah keberuntungan dan keajaiban yang kamu dapatkan di tahun 2022 adalah kamu mendapatkan boleh dikatakan sebuah perjalanan yang semakin baik, pikiran atau perasaan yang semakin baik juga, penawaran-penawaran yang memang muncul, dan itu adalah sebuah tawaran yang baik di masalah bisnis, pekerjaan maupun karir. Kemudian kamu harus mengakhiri fase atau kebiasaan-kebiasaan lama, mendapatkan pasangan yang memang selama ini sudah mendampingi atau katakanlah ada dalam kehidupan kamu, dan itu adalah pasangan yang baik. Semangat akan kamu dapatkan. Jadi di tahun 2022 kamu merasa lebih bersemangat lagi, merasa lebih powernya lebih kuat lagi. Nah, di sini kamu ada kekuatan-kekuatan yang semakin memberikan semangat bagi kamu. Kesabaran yang memang semakin kamu miliki karena berdasarkan pengalaman kemarin, kamu harus belajar tentang sabar. Kemudian Ace of Cups, di situ kamu akan mendapati suatu kehidupan baru atau sesuatu yang memang kamu inginkan. Bisa jadi ini berhubungan dengan masalah penawaran bisnis atau usaha yang mungkin selama ini sudah ada tanda-tanda bahwa kamu akan mendapatkan satu keadaan, satu bisnis usaha karir yang semakin lebih baik. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga ini bisa memberikan semangat bagi teman-teman Capricorn, memberikan wacana, masukan, pencerahan buat teman-teman Capricorn. Dan buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk langsung chat ke WA yang tertera di sini dan juga tertera di kolom deskripsi dan juga di kolom komentar. Oke? Terima kasih buat yang sudah nonton. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.